Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari sidang skripsi saya yang berjudul Pelanggaran Maksim Kesantunan Berbahasa pada Debat Capres putaran pertama dan kedua tahun 2024 dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marcella dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, dengan nomor NPM 15206000023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya. Slide yang pertama ada latar belakang masalah. Di sini saya mengambil topik pelanggaran maksim kesantunan berbahasa. Pelanggaran maksim ini sering digunakan pada kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita sedang berbicara, saat sedang bercanda, saat sedang merasa kesal. Umumnya pelanggaran maksim ini bisa kita jumpai di mana saja ya teman-teman. Kemudian pelanggaran maksim ini kesantunan berbahasa, bagian dari studi pragmatik. Secara sederhana, pragmatik ini dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari makna ujaran maupun tuturan yang disampaikan oleh penutur dan diinterpretasikan oleh pendengar maupun mitra tutur. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada penelitian di sini saya mengambil rumusan masalah yaitu dua. Yang pertama ada bagaimanakah pelanggaran maksim kesantunan berbahasa pada debat capres putaran pertama dan kedua tahun 2024. Kemudian bagaimanakah implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks negosiasi atau materi debat di SMA. Kemudian ada tujuan dari penelitian saya yaitu untuk mendeskripsikan pelanggaran maksim kesantunan berbahasa pada debat capres putaran pertama dan kedua tahun 2024 serta untuk mendeskripsikan implikasi terhadap pembelajaran yaitu teks negosiasi pada bahasa Indonesia di SMA. Slide selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama ada debat, kemudian prinsip kesantunan berbahasa menurut Grice, kemudian ada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Ini pembelajaran yaitu implikasinya teman-teman. Kemudian yang pertama ada debat. Debat menurut Tarigan, debat adalah suatu adu gagasan yang usulannya didukung oleh salah satu pihak. Jadi di sini cuman ada salah satu pihak yang mengatakan setuju. Kemudian jika ditentang atau ditolak oleh pihak lain, maka dikatakan setuju menjadi negatif. Kemudian ada prinsip kesantunan berbahasa menurut Grace. Grace dalam Wirduna ini mengkategorikan prinsip kesantunan menjadi 4 maksim teman-teman, yaitu maksim yang pertama ada maksim kuantitas, kemudian maksim kualitas, maksim relevansi, yang terakhir maksim cara. Pada 4 maksim ini, Grace menemukan pada kategori prinsip kesantunan berbahasa. Kemudian ada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Ini merupakan implikasi dari topik penelitian saya yaitu pelanggaran maksim pada debat capres. Ini akan mengimplikasikan terhadap atau menentukan dari topik pembelajaran tersebut, yaitu ada materinya ada teks negosiasi pada fase E kelas 10 atau SMA kelas 10 ya teman-teman, dan diarahkan siswa ini untuk memahami dan menganalisis gagasan-gagasan yang kompleks dan untuk mereka baca. Kemudian ada penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil 4 penelitian yaitu 2 penelitian nasional, kemudian 2 penelitian internasional. Yang pertama ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardiana pada tahun 2020 yaitu bimbingan AHM Afkuha Purbasana Tarup Tegal, pelanggaran asas kesantunan linguistik dalam proses pembelajaran bimbingan belajar. Kemudian yang kedua ada pelanggaran kesopanan
pada audio komentar akun Instagram Lambe Turah Official oleh Anggreni tahun 2022. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu metode penelitian yang saya lakukan pada saat penelitian saya, yaitu terdapat sumber data. Sumber data ini terdapat berupa tuturan-tuturan yang di dalam live streaming YouTube debat Capres tahun 2024 putaran pertama dan kedua. Ini yang akan dianalisis dengan menggunakan pelanggaran maksi menurut Grace. Jadi teman-teman, pelanggaran maksim menurut Grace itu yang sudah saya sampaikan tadi ada 4: pelanggaran maksim kuantitas, pelanggaran maksim kualitas, pelanggaran maksim relevansi, kemudian yang terakhir pelanggaran maksim cara. Kemudian ada wujud data. Wujud data di sini yaitu berupa live streaming YouTube debat Capres tahun 2024 putaran pertama dan kedua yang ditayangkan oleh KPU Republik Indonesia putaran pertama dengan durasi 3 jam 6 menit 15 detik dan putaran kedua dengan durasi 2 jam 54 menit 3 detik. Kemudian ada metode pengumpulan data, yaitu saya menggunakan metode simak dengan metode lanjutan, teknik simak bebas lipat cakap, dan teknik catat. Sebelum saya menonton video tersebut, saya menyiapkan buku untuk mentranskrip data-data pada debat tersebut atau topik yang sedang dibicarakan tersebut. Kemudian saya catat. Kemudian ada penyajian hasil analisis data. Saya menggunakan metode informal. Metode informal di sini saya mendeskripsikan data-data tersebut. Ya, yang terakhir yaitu slide hasil dan pembahasan. Di sini ada sebuah tabel 4.1 yang berisi persentase data pelanggaran maksim kesantunan berbahasa pada debat Capres putaran pertama dan kedua tahun 2024. Di sini ada jenis maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, serta maksim cara. Yang pertama maksim kuantitas, saya menemukan yang berjumlah 15 data, kemudian maksim kualitas ada yang berjumlah 8 data, kemudian ada maksim relevansi berjumlah 43 data, kemudian ada maksim cara yang berjumlah 10 data. Jadi total dari persentase data ini yang berjumlah 76 data. Baik, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir pembahasan ini, pembahasan seminar hasil saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.